narasumber yang sudah hadir di studio di acara Dialog Interaktif Hai Balikanken yang berlangsung untuk hari ini Senin 18 Desember 2023. Yang pertama Bapak Ide Bagus Komang Dharma Yudanta selaku manajer ULP Singaraja. Selamat pagi. Pagi. Pak Ide Bagus Komang atau Pak Bagas katanya disebut ya. Siap, pagi Iya. Lena dan pagi juga pendengar Hai Balikanken di seluruh Buleleng. Baik, kemudian Bapak Made Ardi Suparnawa selaku teknik WLP Singaraja. Selamat pagi. Pagi Bu, selamat pagi juga pemirsa Balikanken. Iya, Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Iya, topik yang kita bahas mengenai pasokan listrik jelang Nataru di Buleleng begitu. Pertama-tama saya ke Pak Bagas dulu ya, selaku manajer WLP Singaraja. Nah, bagaimana nih Pak, strategi apa yang dilakukan oleh PLN agar pasokan listrik tetap stabil, apalagi ini jelang Nataru ini Pak? Silakan. Oke, terima kasih Bu Irna dan juga. Bukan Irna saya Pak, saya Pipit. Oh Pipit ya, sorry Mbak Pipit. Oke, selamat pagi Mbak Pipit dan juga pendengar Hai Balikanken Buleleng. Dalam hal ini kami juga menyampaikan terkait dengan pasokan kesiapan listrik menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, lalu kami sikapi di sini dengan pasokan kami saat ini ya cukup dan berkecukupan, dan kami juga menyampaikan dengan masyarakat pendengar dimanapun berada dengan kondisi Natal dan Tahun Baru, kami harapkan di sela-sela kondisi cuaca ya udah mulai musim hujan, dan kami juga menyampaikan ya bagi masyarakat ya mungkin ada perayaan Natal di rumah dan masing-masing gereja yang sudah kami lakukan pengecekan di beberapa tempat ibadah ya, dan juga kami sampaikan masyarakat ya yang melakukan misalnya perayaan di rumah yang kondisi mungkin kondisi kelistrikan kurang, kami lakukan dengan FT atau multiguna pesta. Nah, jangan silakan mungkin bagi masyarakat dan mungkin saat perayaan Natal ya sampaikan ke kami ya permohonan tersebut ataupun low setrum ya kalau di masyarakat kami lakukan dengan layanan pesta ya segera biar tidak pesta itu listriknya kurang dayanya, dan juga mubasir ya kalau misalnya pas perayaan ya Natal di rumah, kalau mungkin kalau di tempat ibadah gereja itu udah lokalisir karena kebutuhan udah terpenuhi. Nah, utamanya yang melakukan pesta Natal ya perayaan di rumah masing-masing, silakan sampaikan ke kami akan support ya, lakukan program one day service, artinya secepat mungkin kami melakukan pemasangan low setrum tersebut. Dan juga saat perayaan Tahun Baru, nah ini saya sampaikan ya pendengar radio Hai Balikanken di seluruh Buleleng ya, kami pasokan listrik kami ya cukup dan memadai saat ini dan masih berlebihan. Nah, jangan sampai pesta yang dilakukan yang sudah terencana atau menyambut Tahun Baru 2024 ya mubasir kalau sampai listrik mati ya, kegelapan ada pesta karena kurang daya. Nah, ini saya sampaikan, dan juga kami juga menghimbau dalam pelaksanaan siaga Natal dan Tahun Baru Nataru ini, dan kami juga minta ya di seluruh segenap masyarakat dan semua kecamatan desa kami sudah sampaikan juga himbauan kami, pastikan dari sisi kami ya personil ya posko yang sudah kami petakan di masing-masing wilayah ya, barang tentu itu masih kurang informasi nanti karena terlihat dari kondisi cuaca yang tidak menentu. Kami harapkan dari masyarakat, mungkin dari kepala desa di jajaran Kabupaten Buleleng bisa menginformasikan di mana kalau misalnya terjadi ya pohon tumbang ya yang akan berdampak
dari terputusnya perayaan misalnya. Nah itu juga akan berdampak. Nah seperti kemarin ada pohon tumbang ya yang ada di Sukesade, itu responsif sekali karena kami ada di posko, mungkin saja saat itu tidak ada di posisi bencana tersebut. Nah ini inisiatif dan perlu dukungan dari masyarakat dimanapun berada demi terlancarnya ya kelancaran dan juga jangan sampai terputusnya aliran listrik dan juga terjadi kegelapan di saat perayaan dan siaga Nataru ini. Kami juga itu yang saya butuhkan. Baik. Baik Pak Bagas. Nah, untuk mekanisme misalnya masyarakat membutuhkan lostrum itu istilahnya ya. Bagaimana mekanismenya itu, Pak? Boleh Bapak langsung aja ya sampaikan dan juga datang hadir ke kantor ya melakukan permohonan tersebut. Saya yakin begitu permohonan tersebut dilakukan ya, apalagi kondisi yang saat ini boleh tidak ke kantor tapi lakukan dari sisi download PLN Mobile ya, dari sisi aplikasi Download PLN Mobile. aplikasi PLN Mobile. Nah di sana itu semua ya kebutuhan daya atau load setrum bisa dilakukan dari sisi aplikasi PLN Mobile. Nah kalau misalnya lebih yakin lagi gitu loh, bisa langsung ke kantor ya. Nah harapannya ya pasti mungkin Bapak Ibu belum nyampe di rumah ya, karena sekarang udah sistem by sistem. Mungkin petugas kami sudah di rumah, listrik sudah low setrum, Bapak masih di jalan bisa jadi. Wah, ya. seperti itu cepatnya begitu ya. Baik Pak Bagas, mengenai aplikasi mobile dari PLN ini ya, apa saja yang dilayani nih Pak? Selain untuk pasang tadi tambah strum, low strum begitu ya Pak? Nah, kalau dari sisi aplikasi PLN Mobile itu ya kita masuk. Nah makanya orang masyarakat ya pelanggan itu menyebutkan semua ada sudah di genggaman kita di handphone kan gitu ya. Dari sisi aplikasi PLN Mobile. Nah sisi aplikasi PLN Mobile ini yaitu ada beberapa fitur di situ ya, yang pertama yaitu tahu terkait dengan tagihan listrik. Yang kedua pembacaan meter webcam ya. Nah itu kedua ada permohonan perubahan daya. Nah perubahan daya ya pasang baru juga ya dengan dilayani dengan juga FT ya multiguna. Nah itu. Iya, wah lumayan ya, banyak sekali ya fiturnya tagihan listrik. Jadi kita nggak usah lagi bayar listrik ke PLN begitu, lewat di rumah saja juga bisa ya. Kemudian pembaca meteran, wah, permohonan tambah daya dari 900 mungkin ke 1300 lewat aplikasi PLN Mobile saja ya. Baik. Dan di sana sudah ada biaya-biayanya begitu? Sudah nanti di sana? akan disampaikan ya di sisi fitur itu ya, disampai juga dari sisi keandalan misalnya ada gangguan misalnya padam ya, padam satu rumah atau tetangga terdampak. Nah di sana sudah jelas, sangat jelas. Makanya saya bilang ya jangan susah-susah sekarang. Semuanya itu by aplikasi. Nah semua itu sekarang itu kita sudah tidak perlu warawiri lagi kan gitu ya. Iya, sudah semua itu ada di genggaman kita. Baik, terima kasih Pak Bagas atas pemaparannya di awal. Kemudian saya ke Pak Made Ardi Suparnawa selaku Teknik ULP Singaraja. Nah, Pak Made, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh PLN untuk memastikan operasional dan kendala pasokan listrik itu aman? Pagi Bu Pipit. Pagi. Pagi pemirsa Bali Keken. Jadi izin menyampaikan kesiagaan dan kesiapan pasokan listrik dalam rangka Nataru Bu Pipit ya. Jadi yang pertama, kami minggu ketiga November sudah melakukan asesmen di tempat perayaan seperti gereja-gereja, terutama khususnya yang di wilayah Singaraja. Mungkin teman-teman yang wilayah Bali Utara sudah melakukan asesmen dengan melakukan pengecekan kelistrikan. Yang pertama kecukupan daya. Apabila sudah mencukupi, kita tinggal menyarankan untuk memeriksa instalasi untuk kesiapannya. Terus yang kedua, apabila kurang daya, setelah dilakukan simulasi, kita sarankan untuk melakukan multiguna yang disampaikan sama Pak Bagas. Jadi yang ketiga, untuk memastikan pasokan kami andal, kami ada beberapa gereja yang besar seperti kalau di Singaraja di Santo Paulus
kami memasang UPS 100 kPa. Jadi sebagai backup dari line utama kami jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu pun tanpa kedip. Jadi apabila kehilangan sumber itu langsung membackup instalasi pelanggan. Terus yang kedua yang mungkin kami ada pemasang UPS di negara Bu, mungkin di Pendam ya, Satria, Gereja Satria. Jadi hampir sama, KPA-nya hampir 100 KPA. Jadi untuk memastikan kanalan kami sangat aman. Dan setiap gereja, kalau kami menyebutnya penyulang, mungkin kalau istilah umumnya di masyarakat sumber listriknya, kami ada 2 sumber. Dan di masing-masing titik temu dari sumber itu sudah kami bisa bekerja secara remote, jadi bukan manual. Jadi apabila ada gangguan, mereka akan masuk sendiri dengan catatan gangguan itu bersifat temporer. Iya begitu. Jadi untuk wilayah Singaraja saja ini ada 3 gereja begitu ya, yang udah di asesmen. Kalau total dari wilayah Bali Utara Bu ya, ada 15 gereja. Kalau di Singaraja ada 4 gereja. Yang pertama kalau saya sebutkan dari selatan, Gereja Bali, GPIB, kemudian Santa Paulus, yang lagi satu di Jalan Anggrek, Pantes Costa. Untuk di luar kota? Luar kota ada yang di Git-Git, Gunung Muria, kemudian di Sambangan, kemudian di Bungkulan, dan di Lemukih. Nanti kita siagakan unit untuk mobile. Gitu. Nah, Pak Made, untuk meminimalisir resiko gangguan dan meningkatkan kualitas layanan, apa yang dilakukan oleh PLN? Oke, terima kasih Bu Vivit. Jadi yang pertama kami ada tim preventif, di mana kami tim preventif. Ya, jadi mencegah terjadinya gangguan. Jadi ada tim kami, namanya yang pertama tim inspeksi yang melihat inspeksi yang melihat potensi gangguan yang akan terjadi. Kemudian yang kedua ada tim preventif kami di sisi perabasan pohon. Jadi yang dekat dengan jaringan kita amankan sesuai dengan konsep aturan teknik, yaitu aman kurang lebih 3 meter. Kemudian yang ketiga kami ada personil yang siaga keliling, namanya kalau istilah kami ground patrol, hampir mirip dengan inspeksi, yang setiap minggu mengunjungi 2 sumber listrik kami. Jadi bergiliran sebulan ketemu penyulang sumber listrik yang pertama, kemudian di minggu berikutnya ketemu lagi. Iya, ya Pak Made, untuk memotong pohon-pohon yang mungkin mengganggu kabel-kabel listrik begitu, siapa yang mengerjakan itu? Dari pihak PLN atau kerjasama? Dari pihak PLN, namun dialihkan lagi ke rekanan Bu. Ke rekanan. Begitu ya. Jadi kita di kota ada 2 Bu, karena kita ada ada DLH juga. Ya, kadang-kadang kita bekerja sama dengan DLH. MOU-nya. Apabila mereka membutuhkan tim PLN, kita berkoordinasi untuk melakukan dan bekerja sama untuk melakukan hal pekerjaan bisa berjalan dengan lancar. Iya. Dan sekarang hal tersebut, kegiatan tersebut apa sudah dilakukan? Mungkin bertahap? Sudah. Di daerah mana saja? Kemarin yang terakhir ya, yang kita lakukan di daerah lapangan Sangsit. Ada pohon-pohon di situ. Yang artinya lumayan besar, dan itu masuk punyanya Perkimta ya. Perkimta. Berarti untuk memotong pohon tersebut menunggu laporan dari masyarakat dulu, begitu? Kita menunggu laporan yang asetnya Perkimta, kita menunggu dari DLH dan Perkimta. Gitu. Baik. Jadi kalau pohon-pohon itu tidak sampai berlilitan sama kabel-kabel itu, kan risikonya semakin kecil ya untuk terjadi konslet ya. Baik, kita undang pendengar ya, Bapak-bapak. Baik, pendengar yang ada di rumah, silakan Anda masuk di 0362246644, atau juga untuk Anda yang mungkin tidak cukup pulsa Anda, boleh di WA kami di 081139999790. Kami berbicara ini seputar pasokan listrik jelang Nataru di Buleleng, Natal dan Tahun Baru 2024 di Buleleng. Ya, tadi sudah disampaikan beberapa hal
baik dari Bapak Bagas selaku manajer WLP Singaraja dan juga Bapak Made Ardi Suparnawa sebagai teknik WLP Singaraja. Jika Anda punya keluhan-keluhan atau mungkin ingin nambah daya begitu ya, dan ingin tahu bagaimana caranya sebelum Anda membuka handphonenya, mungkin ada juga masyarakat yang memang belum bisa ya Pak ya, belum bisa menggunakan aplikasi dari PLN begitu. Jadi dari PLN sendiri ya memberikan solusi atau sosialisasi begitu ya, bagaimana masyarakat luas itu bisa menggunakan aplikasi mobile PLN yang sangat fleksibel. Kemudian gampang di sana, hanya satu jari saja ya. Biasanya sosialisasi seperti itu di mana saja dilakukan Bapak-bapak ini? Oke, mungkin saya sampaikan terkait dengan sosialisasi ya. Kami sudah lakukan ke masing-masing desa terkait dengan sosialisasi, di mana itu pun kami bukan dari sisi pemasaran aja, dari sisi aplikasi. Harapannya pelanggan-pelanggan kita itu sudah semakin dekat, sudah semakin aware. Artinya kita juga bisa mengukur dari sisi mutu layanan kita. Nah, sebatas ini cenderung memang beberapa kendala kita sih sebenarnya dari sisi aplikasi ini ya, mungkin dari sisi perangkat atau handphone yang tidak support kan gitu ya. Yang kedua dari sisi sinyal yang blank, misalnya blank spot. Nah, kami sudah petakan juga dari beberapa hal itu berapa sih pelanggan-pelanggan yang seperti itu. Harapannya semua pelanggan PLN dimanapun berada itu sudah paham dan sudah memakai dari sisi mempergunakan dari sisi aplikasi PLN Mobile ini. Ini sangat bermanfaat sekali. Nah, juga kami juga menyampaikan terkait dengan Siaga Nataru yang saat ini kita sudah gelar dan gelar pasukan sudah kita lakukan, dan kesiapan dari sisi kita sudah kita antisipasi di awal. Nah, kami juga menghimbau ke masyarakat ya, dan juga dari sisi saat ini ya sudah ramai bendera parpol ya yang ada dekat dengan jaringan listrik. Nah, kami dalam kesempatan ini kami menyampaikan dan menghimbau dan memohon harapannya kesiapan kita ya tidak ada artinya kalau pelanggan ya dan lingkungan tidak peduli dengan kondisi kita. Ya, contoh nih dengan pelanggan-pelanggan, dengan masyarakat yang seenaknya memasang bendera dengan dekat dengan jaringan. Akhirnya begitu ada angin terjatuh di jaringan kita. Akhirnya terjadi aliran kita terputus. Nah, banyak beberapa yang kami sudah amankan bendera parpol, dan harapannya mulailah kalau mulai pemasangan tolong jarak aman 3 meter dari jaringan kita. 3 meter Pak ya? 3 meter. Harapannya hal itu tidak terjadi. Dan kita sudah juga menyampaikan ke sini juga ke KPU untuk bisa diteruskan ke parpol dan yang lainnya. Dan juga kami juga pastikan masyarakat jangan kalau pemotongan pohon yang dekat jaringan yang itu ada rasa ragu ya, silakan datang ke PLN untuk pendampingan. Harapannya potensi itu terputus, dan mungkin penyebab dari gangguan itu bisa jadi karena penebangan pohon tersebut. Ya, kami siap akan mendampingi biar kami melayani dari sisi pelanggan dan listrik tetap aman, andal, dan tidak terputus. Nah, itu kami sampaikan juga di sini dimanapun masyarakat ya, di saat ada pemotongan pohon yang dekat dengan jaringan ya, silakan kalau ada keraguan ya jangan mengira-ngira karena jauh nanti berdampak. Ya. Gitu. Baik, ini ada WA Pak Bagas dari Sile Dharma, Bapak Ibu Tiang Sile Dharma di Alasangker. Tiang memberikan apresiasi kepada PLN terkait kualitas pelayanannya sudah sangat baik. Oke, mudah-mudahan PLN semakin berinovasi. Suksema, baik suksema untuk Sile Dharma di Alasangker. Memberikan apresiasi nih Pak, bahwa di sana desanya sudah terang. Oke. Sudah terang. Baik, dan jangan lupa ya pesan dari Pak Bagas tadi untuk Pak Sile Dharma yang ada di Alasangker, jika ada pohon
yang tinggi, mungkin berdekatan dengan kabel-kabel PLN, jangan sungkan-sungkan, katanya PLN siap mendampingi pada saat memotongnya begitu, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama untuk konslet mungkin ya. Oke, kemudian untuk yang lain silakan. Ini baru WA saja yang masuk. Untuk Anda yang mau telepon langsung di 24644 silakan, kami tunggu atensi Anda. Nah, mengenai dengan tadi Bapak menyampaikan sudah menyiapkan layanan masa siaga. Begitu. Sejak kapan ini Pak masa siaga dari PLN Buleleng? Izin Pak Bagas, saya menjawab Bu. Jadi masa siaga yang terkait Nataru kita sudah mulai hari ini Bu. Hari ini? Iya, tanggal 18 Desember sampai tanggal 3 Januari. Jadi kami sudah masa 18 siaga sampai 3 Januari. 3 Januari. Jadi kami sudah masa siaga. Pekerjaan yang bersifat pemadaman berencana kami sudah minimalisir, kecuali sangat urgent sekali. Iya, urgent. Dan gangguan kita kan tidak bisa prediksi. Iya. Terus pemadamannya tuh ada pemberitahuan sebelumnya apa tidak? Kalau masa siaga, karena kita padam terencana tidak diadakan, jadi kami tidak ada pemberitahuan Bu. Tidak ada pemberitahuan. Ya, kecuali ada gangguan kan tidak bisa kita prediksi. Tapi tidak lama. Kalau gangguan selama itu masih bisa bersifat temporer, kita cepat recovery. Cepat ya. Yang diharapkan masyarakat Ya, kan cepat. Begitu ya. mati, biasanya kalau pada malam hari ya, saya sendiri kalau mati, waduh mati nih, nggak ada lilin, nggak ada penerang lain, paling handphone ya bisa untuk. Oke, Bapak mau nambahkan silakan. Oke, dimanapun pendengar radio setia ya. Yang tadi disampaikan dari Alas Angker ya, yaitu salah satu mutu layanan ya. Kita selalu memperbaiki yang sekecil pun biar pelanggan itu tidak merasakan rasa nyaman itu berkurang ya, dan rasa kedekatan PLN dimanapun ada ya, masyarakat pun dimanapun ada. Nah itulah misi kami. Kami jujur ya, saat mati lampu itu kami gelisah juga, kan gitu ya, karena terputusnya aliran listrik ini ya, kami tidak bisa jualan juga gitu. Nah saya sampaikan di sini dimanapun pendengar radio RRI ya, Hai Balik Kengken, mudah-mudahan selalu sehat, apalagi silakan berikan komen ke kami ya, bisa di WA kami juga di 081 9330 92331. 081 9330 9330 92 331. Nah ini langsung direct ke kami, karena kami juga ingin tahu keluhan itu masuk ke kami. Pak Biasanya Bagas, ya masyarakat dimanapun berada itu malu akan meminta bantuan ataupun menyampaikan kondisi-kondisi tertentu. Nah apalagi tadi sudah disampaikan ya dari staf kami Pak Ardi ya, menyampaikan siaga dari 18 sampai 3 Januari. Nah di saat siaga ini kami tidak akan melakukan pemeliharaan yang sifatnya padam. Nah tolong digarisbawahi tidak Pak, ada. Izin ini sudah dari tadi nunggu. Siap, di telepon. Izin Pak. Ya ini ada yang masuk. Swastiastu, selamat pagi. Ya, Om Swastiastu, selamat pagi. Mbak Pipit ya? Iya, saya Pipit Pak. Iya, ini dari Ramadan ini Mbak. Dari Ramadan, di Sorong ya, Sorong Papua ini Pak. Iya, Papua Barat Daya. Ya, selamat pagi dan Om Swastiastu ya. Untuk Bapak narasumber ada berapa ya? Ada dua. Oh iya Pak, salam sehat dan salam PLN serta selamat beraktivitas Pak ya. Semoga selamat sehat. Baik, apa yang mau ditanyakan? Di sini kadang kalau lagi lampu kan ya namanya orang itu kan seragamnya beda-beda. Sering-sering juga kadang kan marah-marah saya. Marah-marah. Pertama saya memberikan apresiasi dulu kepada PLN. Jadi saya jelasin dia juga. PLN itu kan namanya juga perusahaan. Perusahaan mana yang mau rugi, mana yang mau tidak maju-maju. Semua pasti ingin maju ya. Kalau ada itu berarti ada teknis barangkali. Jadi tidak mungkin dengan sengaja katanya sengaja ini mati demi perawatan ya saya bilang. Kalau tanpa PLN seluruh totalitas aktivitas tidak berjalan, apalagi terutama pada di rumah sakit. Kalau ada operasi bedah pasien bagaimana? Kemudian kendaraan tidak bisa mengisi minyak, pompa bensin nggak bisa kalau tidak ada PLN. Pesawat tidak jalan, listrik kapal laut tidak
belayar, dan seterusnya sangat luar biasa dampaknya kalau tidak ada PLN. Meskipun ada minyak banyak, tanpa listrik bagaimana bisa berjalan, ya kan? Terutama penyelamatan pasien-pasien itu. Jadi saya bilang jangan kita terlalu inilah, justru kita harus mendukung supaya PLN itu semakin baik, semakin maju. Saya percaya kalau PLN tak mungkinlah membuat sembarangan, itu termasuk di akal, ya kan? Nah, kalau ada itu berarti ada penjadwalan mungkin ya, ada kerusakan diperbaiki. Banyak orang sering kadang marah sembarangan itu. Kan jelas begitu. Kamu pakai logika lah gitu. Terima kasih ya, selamat pagi. Baik, terima kasih. Iya. Ramadan di kawasan Sorong, betul ya, tanpa listrik kita nggak bisa berbuat apa-apa ya, apalagi rumah sakit ini ya, nyawa di sana banyak ya harus diselamatkan ya. Ada yang masuk lagi? Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, RRI Singaraja. Selamat pagi, Bapak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Silakan Pak Nyoman, ada 2 narasumber kami di sini. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak narasumber dari Swastiastu. PLN Singaraja. Tadi telah banyak disampaikan informasi-informasi terkait dengan pelayanan PLN, juga hal-hal yang lainnya seperti topik tadi, pasokan listrik yang Natal dan Tahun Baru. Itu sangat baik sekali, di mana kami melihat selaku masyarakat sangat apresiasi pelayanan PLN yang sangat luar biasa, sudah baik sekali, di mana dengan cepatnya, dengan sigapnya melayani apabila terjadi gangguan di wilayah kami. Itu bagus sekali. Itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, di sini kami ada pertanyaan pada Bapak terkait dengan penambah daya. Kami punya rencana menambah daya dari 900 ke 3.000 karena kami ada usaha tidak cukup listrik dari 900 tersebut karena ada mesin-mesin yang harus ditambah. Pertanyaan kami, berapa biaya tambah daya dari 900 ke 3.000 tersebut? Mohon penjelasannya agar kami mengetahui dan juga perlu diketahui oleh masyarakat lain. Sekian, terima kasih lebihnya. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Ini apresiasi ya pelayanan PLN yang luar biasa katanya Pak Bagas dan juga Pak Made. Kemudian menanyakan terkait dengan menambah daya, berapa biaya menambah daya dari 900 ke 3.000 karena beliau sekarang sudah punya usaha. Jadi daya yang dulu tidak cukup. Oke. Dan tolong diinformasikan supaya masyarakat yang lain juga tahu ya sebelum buka-buka aplikasi mobile dari PLN ya. Atau tunda dulu bentar, ada yang masuk soalnya. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, tiang Bu Made Niki. Bu Made, iya, apa yang mau disampaikan Bu Made? Silakan tanyakan. Sudah ada WA juga sedikit. Oh, sudah ada ya? Sudah ada sedikit. Terima kasih untuk disambangan, buktinya sudah baik-baik saja. Semoga di musim hujan nanti masih tetap juga baik-baik nih, tidak ada kendala. Kemudian, ini yang kedua ada yang tiang tanyakan. Kan tiang sering nih ngomong-ngomong sama saudara-saudara gitu. Katanya apa nih beda listrik pulsa sama listrik yang masih aman, yang apa? belum ke pulsa gitulah, pokoknya yang belum ke pulsa gitu. Karena dia bilang gini, jangan diganti gini, jadi ke tambah beban ke 1.300 gitu, jangan aja dulu nih. Kalau ke pulsa itu banyak sekali bebannya dipotong gitu. Apakah benar seperti itu? Yang sudah ke pulsa soalnya semua gitu, rumah-rumah gitu, di rumah sini gitu, sudah semua ke pulsa gitu. Jadi apakah ada bedanya nih dengan pulsa dengan dengan konvensional yang dulu? Ya, tradisional yang dulu itu gitu. Ini dilihat dari bayar bebannya gitu, biaya bebannya gitu. Oke, dijawab nanti. Terima kasih Bu Made di Sambangan. Wah, beliau juga sudah kirim WA, cuman saya baru buka ya. Ada 2 WA yang belum kebaca. Sekalian nih baca dulu WA-nya Bu Made yang tadi ya. Pagi Bapak-bapak narasumber, tadi hanya ucapan terima kasih saja untuk lingkungan saya Sambangan. Listrik baik-baik saja selama ini. Semoga hujan nanti
masih tetap optimal listriknya. Sukseme, nah tadi juga udah menanyakan terkait dengan perbedaan antara listrik pulsa dengan listrik yang zaman dahulu ya. Kemudian Pak Narta Ari juga ini, jika ada nambah beban atau lost room jika ada acara-acara publik atau keluarga nikah, apakah PLN baik hati ngasih diskon berapa persen? PLN kan BUMN, gimana cara masyarakat jika minta bantuan pengadaan melestarikan lingkungan atau dana CRC? Gimana ya CRC? Gimana CSR. Gitu ya. Oke, CRS apa namanya? CSR. Oh, ini terbalik ya. Kemudian gimana teknik koordinasi jika lampu penerangan jalan tertutup pohon sehingga lingkungannya gelap? Mbak Pipit tolong dibacakan. Sampun Pak Narte nggih, mali bos niki ditanggapi sama narasumber kami. Satu-satu dulu Pak ya. Yang pertama, yang penelpon pertama di Sorong. Itu mengapresiasi sih. Oke, izin Pak Madi ya, Bu Pipit. Yang pertama tadi Pak Ramadan ya. Ramadan di Sorong. Yang di Sorong. Terima kasih Pak Ramadan. Salam sama masyarakat Papua. Jadi terima kasih atas apresiasi terhadap PLN. Jadi betul sekali apa yang dibilang Pak Ramadan. Jadi listrik ini sangat menjadi objek vital ya bagi kita semua, terutama sebagai kebutuhan pokok. Jadi sama dengan hal yang dibilang Pak Ramadan, kalau kita di teknik sing ngendih sing mulih Bu. Jadi kalau listrik itu masih padam, kita tidak akan pulang. Jadi sing ngendih sing mulih. Ya. Jadi istilah kami teknik, jadi kami sangat bertanggung jawab atas tanggung jawab listrikan. Jadi untuk menjaga kanalan kami juga sistemnya sudah maju sekarang Bu, semua sudah pakai remote. Jadi ada beberapa alat kami yang bisa dikenalkan secara sekadar. Jadi tekan tombol di controller, di detector sudah bisa terbuka. Jadi untuk respon dan recovery gangguan kami sudah mudah-mudahan bisa kami tingkatkan dari tahun ke tahun. Iya. Kemudian yang kedua dari Pak Nyoman Sudarsana Bakti Sraga ya. Nambah daya. Terkait tambah daya dari 900 ke 3.500. Jadi sebenarnya itu biayanya sekitar kurang lebih ya. Jadi sekitar 3.900.000 kurang lebih itu nyambungan. Jadi kalau bisa Pak Sudarsana saya sarankan untuk mendownload aplikasi PLN Mobile. Jadi di sana ada namanya fitur layanan kami penambahan daya. Nanti tinggal masukkan ID pelanggan. ID pelanggan kami ada 11 digit. Yang biasanya diawali dengan 551 sekian atau dengan nomor meter. Bisa dilaksanakan nanti setelah dimasukkan aplikasi di sana nanti kelihatan biayanya akan muncul. Jadi kurang lebihnya segitu. Nanti untuk lebih pastinya, pastinya lewat bisa lewat aplikasi. Ya, ini kurang lebihnya segini. Mudah-mudahan lebih sedikit ya. Sedikit. Nah, itu baru perkiraan yang kami rata-rata. Iya. Baik, dan untuk Ibu Made di Sambangan, apa beda listrik pulsa dengan listrik konvensional namanya yang dulu? Pasca bayar. Pasca bayar, ya oke. Terus bebannya katanya sih listrik pulsa banyak bebannya begitu sampai-sampai tidak mau menggantikan dari yang prabayar menjadi yang listrik pulsa begitu. Bagaimana nih Pak Bagas mau menjawab atau siapa? Oke, Pak Bagas silakan. Ya, terima kasih ya Bu Made pertanyaannya ya yang ada di Sambangan, yaitu perbandingan ya prabayar dengan pasca bayar. Kalau prabayar itu pulsa Ibu ya, yang pasca bayar itu yang reguler yang bayar bulanan. Itu sebenarnya sama ya Ibu, cuman dari sisi prabayar itu listrik pintar. Nah, listrik pintar. Nah, bagaimana kita pintar-pintarnya memakai dari sisi pemakaian listrik di rumah sebenarnya. Ya, pasca bayar ini listrik pulsa ini karena kita kayak HP nih. Ya, kita beli pulsa dulu. Baru kita pakai. Ya, kalau pasca bayar ini kita pakai dulu nih, dibayar di akhir kan. Nah, banyak juga yang bertanya ya, setiap saya interaktif pasti akan bertanya, pertanyaan ini sama seperti ini. Nah, cuman saya pastikan. Nah, sekarang dibalik Ibu, kalau pakai listrik
pasca bayar biasanya kita bayar 150 ataupun 200.000. Nah itu di akhir bayarnya. Nah sekarang dibelikan pulsa sejumlah itu kita beli di awal. Nah itu tergantung sekarang pemakaian di masing-masing. Itu sebenarnya ya. Nah kedua, dari sisi pasca bayar ya listrik pulsa ini tidak ada pengecekan atau pencatatan meter. Ya gitu ya. Karena itu murni dari sisi pemakaian dan token yang masuk di rumahnya. Nah, kalau pasca bayar ini masih dilakukan tiap bulan pengecekan ke masing-masing rumah. Nah, ini beberapa juga terganggu ya di saat jam istirahat misalnya, ada petugas kami permisi cek listrik dan sebagainya. Nah, itu banyak juga yang nyiris. Akhirnya dia kembali ke migrasi lah namanya, migrasi ke pasca bayar listrik pulsa. Nah itu kembali ke individu masing-masing sebenarnya. Nah itu sih Bu Made ya dari saya. Nah ini dari sisi Pak Dosken ya, FT siapa? Yang keempat yaitu terkait dengan acara ya yang di WA. Setiap ada acara ya. Setiap ada acara apakah ada promo atau diskon terkait dengan pelayanan low setrum. Nah ini kami Bapak melakukan kegiatan ini yaitu one day service. Secepat mungkin kalau ada permohonan ya, apalagi Bapak Ibu misalnya ya Bapak melakukan di sana ada upacara. Nah biar tidak nyolong ya. Ya di sana akhirnya kenapa ya itu kita akan bisa tertibkan kalau itu. Nah harapannya itu kecil kok kalau low setrum itu ya, apalagi upacara ya ada undangan dan sebagainya ya, itu jangan sampai kekurangan daya itu secepat mungkin. Ya bisa dilakukan dari sisi aplikasi PLN Mobile yang kami sudah sampaikan. Nah itu secepat mungkin melakukan di sana permohonan, melakukan transaksi secepat mungkin juga petugas kami akan melakukan terkait dengan low setrum tersebut. Mungkin itu ya kedua itu yang kami bisa sampaikan. Nah ini mengenai teknis koordinasi lampu penerangan jalan tertutup pohon sehingga lingkungannya gelap begitu. Mungkin terkait dengan penerangan jalan ya, lampu penerangan jalan PJU ya. Memang selama ini kami sudah bersinergi ya dengan Dinas Perhubungan, dan karena selama ini ya radah dari sisi lampu penerangan jalan itu yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Ya barang tentu mungkin bisa disampaikan nanti Pak di kami di nomor kami di WA saja, nanti mungkin nanti saya akan minta juga nomor WA-nya di daerah mana itu. Ya karena jujur selama ini kita sudah bersinergi di SUB, ya DLH, ya BPBD, ya Polres Buleleng terkait dengan pengamanan. Ya kami melakukan penebangan ya, di SUB juga melakukan di sana pemeliharaan. Ya bukan berarti dari sisi lampu penerangan jalan aja, rambu-rambu pun ya, karena ini rambu-rambu ada ya dan penerangan ada itu sangat bermanfaat kalau misalnya ada pohon yang menghalangi. Nah ini juga tolong disampaikan ke kami dan nanti juga akan kami teruskan dengan grup sinergi kelistrikan. Terima kasih. Ini ada lagi jawaban dari Ibu Made di Sambangan. Kenten nggih Pak, kalau begitu siapa tahu nanti saya bisa jawab dengan teman saudara yang berkata listrik pulsa lebih mahal begitu ya. Pak Narte lagi tambah ini, ada tambahan Maimbo bedik. Kapan PLN mempergunakan catat meter digital? Yang saya tahu ada beberapa di Jawa sudah dengan digital. Silakan Pak. Oke Pak Narte, mungkin kami sudah landing ya, udah persiapan terkait hal itu ya, pembacaan webcam namanya Pak, bisa masyarakat ya pelanggan itu menyampaikan ya di tanggal-tanggal tersebut. Yang kedua bisa juga menyampaikan ke petugas kami. Nah untuk pencatatan meter nanti secara online secara ya, ini saat ini masih tahap ya, mungkin dari sisi di luar mungkin sudah dilakukan ya, ini sudah kita tahapan proses karena kemarin juga sudah kita melakukan penggantian KWH meter ya di beberapa tempat sudah kita izin Pak Bagas ada yang mau masuk lagi. Lanjut. Kita sapa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Nggih. Selamat pagi Bapak narasumber. Pagi. Ini dengan Papa Dimas. Iya betul. Papa Dimas di Panji.
hari Selasa ke Semarang, ke Cilacap, Kalimantan. Asik. Terbaik. Nggak mantap. Lanjutkan. Terima kasih. Cakep. Iya. Begini Pak, saya sebagai masyarakat ya, pengguna di jaringan PLN ya, memberikan support Pak. Kenapa? Ketika akhirnya ada pemadaman seperti kemarin itu, saya langsung hubungi langsung dengan sikap ini petugas-petugas PLN ini. Itu yang saya harapkan semuanya masyarakat menjadi senang, menjadi bahagia. Gitu. Pokoknya seperti apa yang saya sampaikan lewat pantun tadi, Pak. Terus ini dipertahankan, Pak, agar masyarakat merasa senang. Terus saya mendukung. Hanya itu penyampaian saya. Kurang lebih terima kasih. Baik. Iya, terima kasih Bapak Dimas atas dukungannya dan apresiasinya kepada PLN yang sudah semakin bagus layanannya ya. Oke. Yang lain silakan, kami masih punya waktu beberapa 15 menit lagi ya pendengar. Silakan di 0362 24644. Oke, kalau belum ada mungkin saya ada yang masuk. Halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya. Nang Beot ya. Tidak salah. Terus siapa? Mau ketemu dengan narasumber dari mana ini? Ini dengan siapa dulu saya bicara? Ya itulah. Nang Beot. Nang Beot sekarang di mana nih Nang Beot tinggalnya sekarang? Ya sehat. Di mana sekarang tinggal? Posisi saya di Mayong, Mayong. Ceririt. Silakan dengan narasumber kami ya, Pak dari Nang Beot. PLN. Betul. Iya, saya pagi Bapak narasumber PLN. Iya, pagi. Ya, saya menyampaikan keluh kesah saya. Keluh kesah ya. Ya. Kemarin lusa ya, saya melapor ke PLN Ceririt. Ya, ada petugas dari Mayong. Tolong dicatat Pak. Dan saya di Mayong tinggalnya. Karena batalion 2 rumah ini ada mati lampu saya dari pagi. Saya lapor sampai sore tidak ada datang petugas dari Mayong tuh. Tolong namanya siapa nggak tahu. Saya bakal menjelekkan. Lalu saya telepon petugas lain bernama Ketut Widi. Ketut Widi dan anaknya teman saya tuh, tugas saya di BPN. Ya, mohon dibantu tuh. Malam saya telepon tuh. Pada saat malam tuh segera datang Pak. Saya beracungan jempol ke Ketut Widi ini. Tamatan SDM tuh saya tahu persis tuh. Saya tolong, tapi saya tidak mau cari Ketut Widi, coba cari lain. Ternyata tugas dari Mayong itu sangat saya tidak datang Pak. Mohon Pak, apa kalau tugas begini Pak? Saya cari, ajak sebagai petugas PLN. Saya betul-betul masyarakat sangat mengeluh sekali masalah ini. Saya bersyukurlah Ketut Widi itu datang membantu saya. Sangat tes, selain Pak Ketut Widi cari petugas lain. Ini sangat malu sekali Pak. Saya punya warga tuh, tapi namanya nggak tahu tuh. Ayahnya, mertuanya Aryawan. Tolong catat, mertuanya lah Aryawan. Ini menantunya kata ini dari Mayong dia. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Tolong dicatat ya. Sampun. Saya dengan nama Utu Mahardipa SH. Panggilan saya siarai Nang Beot. Ya, saya sering ke PLN nih. Baik, sabar Pak, Terima sabar. kasih Pak ya. Tolong tukar modal-modal itu tolong geser aja Pak. Terima kasih. Om Santi Om. Om Santi. Iya, Pak, sabar ya Pak ya. Oke, bagaimana ini Pak? Pak Bagas. Oke, terima kasih. Mungkin saya langsung tanggapi ya. Pak Putu Mahardika, terima kasih sudah memberikan. Sebentar lupa boleh nih ada masuk lagi. Oh ya, lanjut lagi. Ya, kita terima dulu. Iya. Sekalian nanti ditanggapi Pak Bagas nih. Halo. Halo. Selamat pagi nggih. Halo, selamat pagi. Nggih. Selamat pagi narasumber Bu. Nggih, pagi. Sudah niki Pak. Pak Ariel. Pak Ari di mana? Di Bile. Di Bile. Bisa langsung dengan narasumber kami? Pagi Pak narasumber. Iya, pagi Pak Ari ya. Kita mau nanya ini.
di depan rumah kita kan ada tiang listrik. Yeah. Terus kita secara pribadi pasang lampu penerangan jalan. Sekarang lampunya itu mati, Pak. Yeah. Mati. Kita itu lewat jalur mana melapornya, Pak? Biar bisa diganti itu lampunya. Yeah. Kebetulan sekali ini pas sekali di samping kantor jaga PLN. Yeah. Kalau bisa tolong Pak informasikan ke kantor jaga dia biar dia dekat ngelapornya. Iya, baik Pak Arya. Di Bila Ini masalahnya Pak, sering sekali terjadi kecelakaan di Pak, sana. Bila mana nih Pak? Bila tua? Bila Bajang? Bila Bajang. Itu juga di sebelah kantor jaga PLN. Oh ya, di Bila Bajang. kantor jaga Tamblang Pak nggih. Iya, Tamblang, tapi lokasinya di Bila kan. Iya, betul. Tolong juga minta tolong sekali, ini udah gelap sekali, itu udah lama gelapnya. Iya Pak. Sedangkan lampu itu sudah ada itu, kita tinggal masang aja. Cuma kita kan nggak berani ya. Betul. Baik, sudah namanya punya punya niat ya. Pakai lampu sendiri. Iya, Pak Arya. Makasih Pak Arya. Terima kasih ya Pak. Nih Pak Arya di kawasan Bila. Kita tanggapi Nang Beod dulu, setelah Pak Nang Beod baru Pak Arya. Ya, silakan Pak Bagas. Terima kasih Pak Putu Mahardika ya. Yang nama kerennya Nang Beod. Ya. Makasih Pak Putu. Mungkin nanti saya mohon maaf ya sebelumnya atas ya miskomunikasi mungkin di awal ya, mungkin terkait dengan apa yang sudah disampaikan dan pelaporan itu tidak lanjut, ada tindak lanjutnya. Nah ini juga sebagai evaluasi kami sebagai dari informasi ini kami akan tidak lanjuti segera. Nah Ketut Widi juga kami tahu kondisi petugas ini dan kami juga tahu orangnya juga yang dari Seririt. Nah mungkin kedepannya saya sih berharap Pak Putu sudah bisa download PLN Mobile ya. Nanti apapun di sana kami terekor cepat di situ dari sisi aplikasi ya, tidak akan ada terlewat ya. Biasanya banyak sekali nih permasalahan seperti ini ya. Kapan hari juga saya di sini nemu juga permasalahan seperti ini. Ini kenapa dilaporkan, dia petugas pencatat meter dilaporin listriknya mati, nah petugas meternya ini lupa, akhirnya tidak menyampaikan ke PLN. Nah secara tertulis memang tidak ada, tapi nah ini di sisi udah dapat informasi sebenarnya. Nah ini mudah-mudahan nanti ke depan tidak terjadi seperti ini, kami segera akan tidak lanjuti dan kami pasti ya memperbaiki dari sisi mutu pelayanan kami, apalagi segera dengan respon Pak Putu yang luar biasa menyampaikan listrik padam ya. Prinsip kami tidak mungkin ya listrik padam itu berlama-lama, kami berjualan, tidak terputus di situ juga rupiahnya. Ya mohon maaf sekali lagi Pak Putu Nang Beod untuk kondisi seperti itu. Nanti akan kami tindak lanjuti ke depan. Ya mungkin Pak Arya ya yang di Bila ya, itu memang kantor jaga kami yang ada di Tamblang, kebetulan di Bila Bajang ya. Segera kami tindak lanjuti Pak. Kami juga sampaikan terkait dengan lampu PJU, lampu penerangan jalan, bisa Bapak nanti sampaikan dari desa ya ke desa, karena yang mengelola terkait dengan lampu penerangan jalan itu dari Dinas Perhubungan ya. Dan Dinas Perhubungan memang mungkin saja dari historis pemasangan lampu jalan itu atau swaklola ataupun memang ada lane dari sisi di subnya ya, sudah ada lane untuk penerangan jalannya. Mungkin nanti kami juga akan menyampaikan di lokasi tersebut ke disubnya ya. Nah mungkin saat ini mungkin karena saking banyak ya dengan masukan terkait dengan lampu mati dan sebagainya belum ada tindak lanjut. Nah segera kami akan sampaikan Pak Arya ke Dishub, mudah-mudahan segera ada solusinya. Mungkin itu ya dari kami, dan yang jelas Bapak silakan sampaikan ke pihak desa ya untuk terkait dengan lampu penerangan tersebut. Kami juga akan direct ke Dishubnya. Terima kasih. Oke, Pak Bagas, ini ada lagi WA masuk dari Pak Narte kembali. BUMN PLN kan punya Facebook sosial. Pertanyaan yang mengarah itu belum dijawab, begitu ya.
Kemudian bagaimana rekrutmen penerimaan karyawan PLN dengan online terbuka? Oke Pak Narte ya, kami sampaikan saat ini memang ada itu hoax ya, informasi penerimaan PLN ya yang beredar saat ini. Dan itu ada beberapa ya, bukan korban sih yang sudah menanyakan dari Gajah Mada. Ya kebetulan dekat dengan ini karena sudah diinformasikan dan dia sudah mengikuti pendaftaran tapi diarahkan. Nah ini itu hoax. Kebetulan dia mampir ke PLN, dia menanyakan situ-situ ya, itu tidak benar. Selama ini PLN terbuka ya, silakan masuk di wpln.co.id ya. Di sana udah jelas, tidak ada pembukaan. Biasanya di akhir-akhir tahun ini pasti ada bukaan. Di akhir-akhir tahun ini pasti ada promo. Ada promo pun kami akan publish. Pasti ada di Facebook PLN, pln.co.id ya. Itu jelas informasi dari kami. Tidak ada yang informasi dari Facebook pribadi. Mungkin itu Pak Narte yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Narte ya, terima kasih. Oh bukan Facebook maksudnya. BUMN PLN kan punya PS nih, apa maksudnya VS sosial. Pertanyaan yang mengarah itu belum dijawab. Apa ya maksudnya? Lebih baik jangan disingkat ya, VS. Iya. PS itu apa ya? Iya, saya juga kurang tahu orang beliau. Saya minta ya. Nomor WA-nya. Iya. Iya, nanti saya kasih tahu sekarang ya Pak ya nomornya. Ya, oke, sebentar dulu. Narte. Ya, ada yang masuk Pak di terakhir ya. Nanti saja saya kasih nomor HP-nya. Siap. Oke, ini terakhir ya Pak karena waktunya udah mepet. Halo, selamat pagi. Permisi minta tolong, terima kasih Pak. Terima kasih katanya. Ya, narasumber, terima kasih banget. Nggih, terima kasih. Jadi memang baik tuh. Yang saya sengaja enggak panggil dia saat berkas yang lain. Apakah secepat segapnya kedua ini ternyata tidak ada apa Pak. Siap. Inilah yang ngeluh sekali Pak. Nggih. Sampaikan Pak, salam ya. untuk wedding ya. Siap Pak. Selamat menyambut hari ya Pak Gerwasi Nang Wion. Iya, salam sama keluarga nggih. Sehat lalu. Wah, sudah lega. Karena Bapak udah nyata namanya itu ya. Baik, nih waktunya juga sudah hampir habis Bapak-bapak ya. Ada lagi 4 menit ke depan mungkin dipakai untuk closing statement, imbauan kepada masyarakat seperti apa nanti menyambut Nataru untuk mempergunakan listriknya. Kalau terjadi apa-apa yang harus mereka lakukan, begitu silakan Bapak-bapak. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu, namo buddhaya. Dalam hal ini kami juga menginformasikan ya di seluruh pendengar radio dimanapun berada dengan kondisi Nataru ya, siaga Nataru mulai hari ini tanggal 18 sampai 3 November. Nah, kami juga mengharapkan partisipan dari sisi masyarakat dimanapun berada dengan kondisi-kondisi tertentu yang tidak kita inginkan ya. Kami juga dari sisi PLN ya bekerja dengan sekeras mungkin ya terkait dengan menjaga dari sisi keandalan kelistrikan, dan kami juga minta sumbangsihnya informasi ya, karena kami juga ada keterbatasan dari sisi petugas kami, tidak mungkin bisa sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, kami juga mengharapkan masyarakat yang ada di pelosok-pelosok ya yang terkendala dengan terputusnya aliran listrik dan mungkin saja terjadi pohon tumbang yang berdampak dari sisi aset PLN ya, yang akan berdampak dari sisi pemadaman yang cukup lama. Dan mohon diinformasikan ke kami ya sesegera mungkin. Kalaupun memang misalnya seperti informasi itu silakan sampaikan ke pihak perangkat desa, karena kami sudah memiliki WA group di masing-masing kecamatan, desa di seluruh Kabupaten Buleleng. Dan besar harapan kami masyarakat bisa memberikan informasi tersebut untuk percepatan dari sisi pulihnya kelistrikan tersebut. Nah, juga kami juga menghimbau ya bagi masyarakat melakukan pesta ya tahun baru yang misalnya ada petasan, mohon jangan dekat dengan jaringan listrik kami ya, itu juga akan berdampak. Betul. Dan juga terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan kondisi
kelistrikan yang kurang, segera sampaikan ke kami, ke kantor kami, dan bisa melakukan dari sisi aplikasi PLN Mobile. Kami akan melakukan secepat mungkin permohonan Bapak Ibu dimanapun berada. Nah, untuk terima kasih bagi penanya dan juga responsif yang selama ini kami tetap melakukan pelayanan dan menjaga mutu dari sisi layanan kami untuk menjaga listrik tetap menyala dan kami ada di di pelanggan. Ya, kami mendekatkan diri dengan pelanggan dan memperkecil keluhan yang ada saat ini. Terima kasih. Selamat pagi. Pak Ardi mau menambahkan, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi pemirsa Balik Kenken. Jadi yang pertama terkait pengaduan dan hal-hal yang mengenai kelistrikan, apabila terjadi kredit, silakan lapor lewat PLN Mobile. Yang pertama, pengaduan kontak center kami 03611123 atau 03621123, atau bisa di grup PLN Menyapa, sudah kami siapkan per masing-masing kecamatan, Banjar, Sawan, Buleleng, dan Sukasade, bisa dilaporkan di sana, sehingga kita cepat dan tanggap terhadap potensi-potensi yang gangguan yang terjadi saat Nataru. Dan mudah-mudahan dalam siaga Nataru dan bagi teman-teman yang umat Hindu yang merayakan Pagorosi, selamat Hari Pagorosi. Bagi teman-teman Nasrani, selamat Hari Natal, dan seluruh masyarakat Buleleng selamat Tahun Baru. Semoga perayaan berjalan dengan lancar. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih untuk dua narasumber, Bapak Ide Bagus Komang Dharma Yudanta, manajer ULP Singaraja, Bapak Made Suparnawe, teknik ULP Singaraja. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah masuk tadi di 24644 ya. Ada beberapa orang penelpon. Untuk yang pertama Pak Ramadan di Sorong, Pak Nyoman Sudarsana Bakti Seragi, Bu Made di Sambangan, Pak Narte Siledarma ini melewat WA ya. Pak Dimas juga di Panji, Pak Nang Beod di Mayong, terima kasih. Pak Arya di Bile, terima kasih apa yang disampaikan, mudah-mudahan saja ada manfaatnya untuk kita semua. Dan kita juga mengucapkan selamat merayakan Raya Pagorosi ya untuk umat Hindu Dharma, Natal untuk Nasrani, dan juga selamat menjelang tahun baru untuk semua warga Buleleng dan seluruh Indonesia, seluruh dunia begitu ya. Baik, kita akhiri dengan para mesanti, sampai ketemu kembali di acara berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.